Segala puji bagimu ya Allah yang kau utus kepada kami Nabi yang terbaik, Nabi yang termulia yang menunjukkan jalan penerang bagi kami, jalan petunjuk yang sangat jelas bagi kami, jalan yang sangat terang benderang bagi kami, jalan yang kau ilhamkan kepada kami, kemudahan di atas kemudahan. Kau berikan kami Nabi basiran wa nadhira wa ballagar risala wa addal amana wa hadallahu bihi minal ummati basaran katsira. Nabi yang memberitakan kabar gembira, Nabi yang mengingatkan mereka yang salah dengan santun, hingga sampai amanat risalah kemanapun dia pergi. Bahkan di Indonesia risalah itu telah sampai, dan bagi kita hanya tinggal melaksanakan tanpa harus memperjuangkan seperti yang diperjuangkan oleh para sahabat Nabi. Kita tidak perlu mengangkat pedang seperti yang dilakukan oleh Uqaisah. Bahkan ketika perang Badar habis pedangnya Uqaisah untuk menghunuskan. Bahkan Ibn Hisham di dalam kitab Sarihnya, di dalam sirah Ibn Hisham mengatakan, jikalau ada salah satu pejuang-pejuang tangguh saat perang Badar, maka nama Uqaisah termasuk di dalamnya, karena pedang beliau sampai patah, karena terus maju untuk membantai pasukan kaum kafir. Bahkan ketika patah, Rasulullah melihatnya dan memberikan sebuah ranting pohon. Ketika ranting pohon tersebut diberikan kepada Uqaisah, berperanglah wahai Uqaisah dengan ini ranting. Maka Uqaisah kemudian lalu berperang dengan itu ranting, dan ranting itu kembali menjadi pedang yang sangat panjang, yang berkilau, yang putih mengkilap, yang sangat tajam, berkat baginda Nabi Muhammad. La taqul yuhibbun nabi wa anta ma ta'rif haqiqatan nabi. Jangan kalian katakan kalian mengaku cinta kepada Nabi, tapi kalian merendahkan hakikat Nabi. Jangan kalian katakan kalian mengaku cinta Rasul, tapi tidak pernah keluar dari lisan kalian Rasul. Tidak pernah kalian bahas makna Rasul. Tidak pernah kalian bahas makna keagungan Rasul. Tidak pernah kalian tahu siapa Rasul secara hakiki. Wallahi, seandainya kita mengenal sebaik-baik pengenalan kepada Nabi Muhammad, laksana kita tidak menginginkan surga seperti Sauban. Laksana kita tidak memerlukan apapun daripada pada perhiasan surga. Kita tidak memerlukan kenikmatan, karena yang kita perlukan hanya kekasih Allah, yang surga diciptakan karenanya, yang singgasana diciptakan untuknya, yang alam dunia diciptakan berkat cahaya yang diambil dari cahaya Nabi Muhammad. Dan rahmat Allah, kelak di yaumul qiyamah mereka sang pencinta mendapatkan limpahan rahmat yang sangat tinggi. Jangan berpikir di yaumul qiyamah keadaan yang genting, yang ketakutan, karena Allah berfirman, Allah bagi rahmat Allah menjadi 99 bagian dan diturunkan di bumi hanya satu bagian. Ini rahmat, sehingga kita saling menyayangi. Seorang ibu menyayangi anaknya, Nabi menyayangi umatnya, itu baru satu rahmat. Bagaimana kelak di yaumul qiyamah ketika rahmat-rahmat Allah yang lain yang Allah turunkan. Maka ada pun Nabi SAW, in kunta tarda faj'al amri ummatika ilai, jika kau menginginkan akan aku serahkan amr perkara umatmu untukmu ya Muhammad di yaumul qiyamah. Tapi karena Nabi lebih mengetahui bagaimana kasih sayangnya Allah kepada hambanya, bagaimana kecintaan Allah kepada hambanya, bagaimana sifat rahman Allah kepada hambanya. Bahkan sang pendosa selalu mendapatkan kesempatan nikmat tobat, nikmat tobat, nikmat tobat. Ya, tidak akan tertutup itu nikmat tobat kecuali nyawa telah terlepas dari badannya. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah berputus asa dari Zat yang Maha Pengasih.
perbaiki diri demi hari. Kesalahan mungkin bukan ingin menentang Allah, beristighfar di malam hari. Mengapa mata ini sulit untuk mengucurkan air mata? Tapi dikala kita kesulitan urusan dunia amat mudah menangis, bahkan merintih dengar luar sana. Bukankah kita mendengar cerita para tabi'in? Kita mendengar cerita para sahabat ketika tengah malam datang, maka suara rintihan dari rumah-rumah mereka terdengar jelas hingga jalan-jalan di dalam kota tersebut. Mana lagi rintihan di tengah malam? Mana lagi tangisan di tengah malam? Mana lagi rasa penyesalan di tengah malam dari apa yang dilakukan selama sehari kita dari pagi sampai malam? Janganlah biarkan satu hari berlalu tanpa kita pernah beristighfar kepada Allah. Bukankah sang Nabi yang ma'syum di dalam riwayat dikatakan innahu yastaghfiruna Allah fi kulli yawmin 70 marrah, fi riwayat 100 marrah. Nabi yang ma'syum di dalam riwayat diceritakan beristighfar kepada Allah dalam satu hari 70 kali, dalam riwayat yang lain 100 kali, dan berdiri sholat sampai kakinya bengkak. Tangisan malam kita dengarkan, kita ketahui bagaimana Rasulullah menangis di malam hari hanya untuk mendoakan kita umatnya. Lantas kita tidak ingin mendoakan dan meringankan beban Nabi Yuna Muhammad dengan membantu menangis. Bahkan Rasulullah berkata, jikalau kalian tidak mampu menangis, maka berusahalah untuk terus menangis, berpura-pura untuk menangis. Karena air mata yang menangis karena takut akan Allah haramkan itu mata daripada siksa api neraka. Mata yang menetes karena tangisan kepada Allah di tengah malam. Sungguh mata itu tidak akan pernah menyesal. Mata itu kelak akan dimuliakan di dunia, bahkan di akhirat. Dimuliakan di dunia dengan perjumpaan dengan Nabi kekasih alam. Baik secara mimpi maupun secara langsung. Bagi siapa? Bagi mereka yang selalu menangis, menyesali dirinya, merasa kurang dirinya, tidak pernah merasa cukup dari kebaikan. Karena dia tahu kebaikan milik Allah dan kesalahan atas dirinya. Sedangkan kebaikan karena kekuatan yang Allah berikan, sedangkan kejahatan karena keinginan yang kita ingin lakukan. Makanya ganti doa agar kita merasakan kelezatan. Ya Allah, jadikan, ya haramkan kepada kami kelezatan maksiat dan berikan kepada kami kelezatan di dalam melaksanakan ketaatan. Minta kepada Allah. Sehingga tidak merasakan kenikmatan ketika melakukan perbuatan maksiat, tapi melaksanakan ketaatan ketika melakukan perbuatan taat. Belajar adalah sebaik-baik ketaatan yang kalian bisa lakukan. Belajar dan yang mengajar adalah sebaik-baik pewaris Nabi Muhammad. Jikalau Uqaisah bersentuhan dengan badan Nabi sehingga Nabi berkata bahwa badan Uqaisah kelak tidak akan tersentuh api neraka. Bahkan ketika di dalam hadis riwayat Abi Hurairah ada 70 orang dari sahabat Nabi yang muka mereka laksana bulan. Mereka sangat membuat iri para Nabi yang lain. Bahkan ketika itu Uqaisah memohon kepada Nabi, ya Rasulullah, jadikan aku termasuk 70.000 orang tersebut. Maka Nabi pun mengatakan, kau termasuk golongan tersebut. Salah satu Bani Ansar meminta,
Ya Rasulullah, masukkan aku juga. Telah Ukaisah dahului, kata Nabi Muhammad. Ini makna fastabiqul bil khairat. Jangan lemah di dalam melaksanakan kebaikan. Berupaya saling berlomba-lomba di dalam kebaikan. Jangan pernah iri terhadap yang lain kecuali dua perkara. Iri kepada orang yang belajar menuntut ilmu dan memiliki ilmu serta mengamalkan dan mengajarkannya. Irilah kepada mereka karena itu yang dianjurkan. Dan irilah kepada mereka yang memiliki harta, kemudian harta tersebut dibelanjakan di jalan Allah. Tapi kalau tidak, biarkan, cukup bagi kita kemuliaan memiliki ilmu, kata Imam Syafi'i, dan kehinaan bagi orang-orang bodoh dengan hartanya. Semoga kita termasuk kelompok orang yang mencintai Nabi dengan hakiki, bukan hanya dengan perkataan. Nuaiman, pecinta Nabi, kan termasuk Ashabul Badar yang dibeat Ridwan fi syajarati, tidak akan pernah tersentuh api neraka, termasuk di dalamnya. Oke, ini bekas preman. Oke, tapi menjadi sahabat Nabi yang sangat mulia. Berapa banyak riwayat yang kalian tidak pernah dengar tentang Ukaisah, yang kalian dengar hanya memeluk jasad Nabi. Tapi baca kitab sirah, baca kitab hadis, berapa banyak kemuliaan yang dimiliki oleh Ukaisah. Bahkan Ibn Hisam mengatakan tadi, jikalau salah satu pejuang tangguh saat perang Badar yang tidak seimbang itu, maka nama Ukaisah pantas dimasukkan ke dalamnya. Imam Ali bin Abi Thalib masuk ke dalamnya. Hamzah bin Abdul Muttalib masuk ke dalamnya. Dan sahabat-sahabat berani lainnya, karena keadaan tidak seimbang. Tiga kuda berbanding ratusan kuda, 300 pasukan berbanding 3.000 lebih pasukan, sangat tidak berimbang. Dan itu peperangan terbesar pertama. Tapi umat muslim menang dengan gemilang. Karena apa? Keimanan yang ada di dalam dada mereka. Kecintaan yang mereka lindungi Nabi Muhammad, yang mereka jaga Nabi Muhammad, yang mereka bentengi Nabi Muhammad. Mereka tidak rela Nabi Muhammad terkucurkan darahnya. Mereka tidak rela Nabi Muhammad terkorbankan. Mereka tidak rela Nabi Muhammad tersakiti. Bahkan Ummi Abiha Fatimatu Zahra, jikalau ada orang yang mengganggu Nabi Muhammad dengan lantang, menantang mereka orang-orang kafir Quraisy yang menggoda dan mengganggu Nabi Muhammad, sehingga mendapat gelar julukan Ummi Abiha, ibu daripada ayahnya, karena melindungi Nabi Muhammad. Apakah kita cinta? Jangan sakiti Nabi Muhammad dengan tingkah laku kita, jangan perbuatan kita, dengan kepura-puraan kita, dengan kemunafikan kita, dengan cinta dusta yang hanya di mulut tanpa ada rasa getar di dalam jiwa ketika disebutkan nama Nabi Muhammad. Walaupun tetap diterima sholawat yang riak di dalamnya, tapi alangkah bahagia kalau kita termasuk orang yang ikhlas. Kita yang cinta karena memang pantas dicintai. Bagaimana kita mencintai ibunda kita? Kasih sayang Nabi Muhammad jauh daripada ibunda kita, dan kasih sayang Allah jauh daripada semua yang ada di alam, termasuk Nabi Muhammad. Maka ketika diperintahkan, apakah kau ingin urusan umatmu untukmu? Anta arhamu bihi minni ya Rabb. Itu jawaban akhlak Nabi Muhammad.
kau lebih mengasihi hamba-hambamu ketimbang aku mengasihi umatku, kata Nabi Muhammad. Kau yang menanamkan rasa rahim di dalam jiwaku, kau yang menanamkan rasa rahman di dalam jiwaku, kau yang menanamkan rasa kasih di dalam hatiku, sehingga kami saling berkasih. Yarham man fil ardi yarhamukum man fis sama. Berkasihilah yang dengan yang ada di bumi, maka kalian akan dikasihi dengan penduduk langit. Allah fil aunil abdi ma dama abdi fi auni ahihi. Allah akan selalu di dalam pertolongan hambanya kalau hamba tersebut selalu menolong hamba-hamba yang lain, menolong tanpa pamrih, menolong tanpa ingin dipuji, menolong tanpa ingin dikenal, menolong karena kewajiban kita sebagai manusia untuk menolong seperti yang diajarkan Nabi Muhammad. Jadikan itu perkara, tolong siapapun yang membutuhkan pertolongan kita, tolong saudara kita, ada yang tidur yang tidak paham, ajari adiknya, karena itu tanggung jawab kalian. Yang tidak bangun subuh, bangunkan, ajak mereka tahajud, ajak mereka berbuat baik. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Hanya ini yang Habib sampaikan, mohon maaf. Waktu ini, hari ini adalah yang bicara Abdurrahman dan Muhaimin. Habib harap bisa berbicara dari hati dengan ikhlas. Semoga kita dengarkan nanti perkataan mereka yang jauh lebih bermanfaat dari perkataan Habib yang banyak dosa. Mereka yang jauh lebih muda, lebih banyak pahalanya dan lebih sedikit dosanya karena umur mereka lebih sedikit. Sedangkan hari-hari Habib, mohon semoga Allah mengampunkan dosa Habib yang Habib lakukan dari perkataan, perbuatan yang senantiasa bertolak belakang. Tapi ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, tidak pernah dalam hati kecil ini dalam melakukan kesalahan ingin menentangmu. Ya Rabb, tidak pernah dalam hati kecil ini ketika melakukan kekeliruan untuk membuat sedih kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Rabb, tangisan kami di malam hari karena kami sering salah, karena kenapa kelemahan ini selalu meliputi diri, itu yang membuat. Semoga Allah ampuni dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.